Menguji kesabaran. Beberapa hari kemudian, Su Yin sekarang kondisinya sudah mulai membaik. Sudah diizinkan pulang oleh Dr. Mi Yang meskipun harus dalam pengawasan. Sehingga Dai Hyun meminta Dr. Kang untuk memeriksanya setelah keluar dari rumah sakit. Hanya merekalah yang bisa dipercaya tidak akan membocorkan rahasia kepada anggota keluarganya mengenai hubungannya dengan Su Yin. Berkat Jin yang selalu di sampingnya membuat Su Yin sudah mulai sedikit menerima kenyataan bahwa calon anaknya sudah tiada. Tidak hanya itu, Su Yin juga sangat bersyukur memiliki suami seperti Dai Hyun yang terus menguatkannya. Memberinya dukungan, bahkan rela tidak pergi bekerja hanya untuk tetap berada di sisinya. Saat ini mereka tengah berada di halaman belakang villa. Duduk berdua menikmati pemandangan indahnya matahari yang berwarna jingga. Ditemani dengan angin sore yang berhembus sepoi-sepoi. Jarang sekali bisa duduk berdua seperti ini karena Dai Hyun sangat sibuk. Saat-saat seperti ini digunakan Dai Hyun dengan sebaik mungkin untuk selalu menghibur istri tercintanya. Dai Hyun merangkul pinggang Su Yin agar tidak ada jarak di antara mereka. Membuat Su Yin menyandarkan kepalanya di dada bidang pria itu. Senyumannya sekarang sudah mulai tampak walau tidak seceria sebelum kejadian itu menimpanya. Aku ingin tahu siapa yang berniat mencelakaiku dengan Jin, ujar Su Yin sembari menengadahkan wajahnya menatap mata elang suaminya. Aku sudah membunuh mereka tapi aku membiarkan orang di baliknya membusuk di penjara, ujar Dai Hyun sambil mengusap pundak sang istri. Kau kejam sekali. Su Yin mengerjapkan kedua matanya. Cukup terkejut mendengar Dai Hyun sudah menghabisi nyawa para penjahat itu. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, ucap Dai Hyun datar. Memangnya siapa orang yang ada di balik kejadian itu? Tanya Su Yin penasaran. Jika sesuai dengan apa yang dipikirkannya maka Su Yin sangat ingin menghajarnya dengan tangannya sendiri. Han, sepertinya dia berniat membalasmu karena kau waktu itu menamparnya. Namun aku yakin jika ada orang lain lagi, ujar Dai Hyun. Ia sudah menyuruh anak buahnya untuk menyiksa Han agar buka mulut jika ada orang lain di baliknya. Namun meski sudah babak belur tetap saja Han tidak mau mengatakannya. Sehingga Dai Hyun memutuskan menjebloskannya ke penjara. Manajer Han, Su Yin menautkan kedua alisnya. Meski tidak terlalu terkejut tapi tidak menyangka jika apa yang dipikirkannya ternyata benar. Sayang, aku pasti akan mencari tahu siapa saja yang dalam semua itu, ujar Dai Hyun. Benar, kau harus membalaskan dendam karena mereka membuat anak kita tiada, ucap Su Yin dengan nada sendu. Jika mengingat bagaimana 3 bulan melewatkan hari-hari bersama janinnya, mata Su Yin langsung berkaca-kaca ingin menangis. Sekarang jangan bersedih lagi, kau harus menjadi istri kecilku yang kuat. Dai Hyun mengecup puncak kepala Su Yin. Membiarkan bibirnya menempel di sana dengan cukup lama. Su Yin memejamkan matanya berusaha menahan air mata agar tidak terjatuh. Sudah cukup beberapa hari ini terlalu larut dalam kesedihan. Hari-hari terakhir ini tidak ada yang dilakukannya selain menangis dan termenung. Apa kau tidak berniat menemui Aeri? Apa kata orang jika kau tidak berada di sisinya di saat dia membutuhkanmu? Ujar Su Yin. Mengeluarkan apa yang ada di benaknya. Baginya tidak masalah jika Dai Hyun menemui Aeri karena sudah sangat percaya jika Dai Hyun tidak akan membohonginya. Aku tidak akan pergi sebelum kau benar-benar sudah membaik. Dai Hyun semakin mengeratkan pelukannya. Lagi pula mereka mengira jika aku masih di Pulau Nami, lanjut Dai Hyun dengan santai tanpa peduli dengan perasaan Aeri saat ini. Sejak mengetahui fotonya bersama Han, semua kepercayaan yang selama ini dibangun sudah runtuh. Terserah kau saja, ujar Su. Yang terpenting setidaknya dia sudah mengingatkan. Apa mulai besok aku boleh bekerja? Su Yin merasa sangat bosan karena Dai Hyun tidak memperbolehkannya melakukan apapun. Bahkan untuk makan saja, Dai Hyun yang menyuapi. Membuat Su Yin merasa seperti anak bayi. Kau belum sembuh. Bukankah Mi yang sudah mengatakan jika kau harus istirahat selama beberapa hari hingga kondisimu pulih? Tolak Dai Hyun. Aku bosan di rumah, ucap Su Yin sembari mengerucutkan bibirnya. Dai Hyun menghela nafas pelan. Jika kau bosan ajak Jin kemari agar menemanimu, ujar Dai Hyun. Apakah boleh aku mengajaknya? Wajah Su Yin tampak begitu sumringah seperti seorang anak kecil yang mendapatkan mainan dari ayahnya. Tentu saja, Jin boleh datang kemari kapanpun dia mau selagi bisa membuat istriku tersenyum, ujar Dai Hyun sembari menjawil dagu Su Yin. Su Yin semakin mengeratkan pelukannya. Betapa bahagianya jika Jin diizinkan ke villa karena bisa menjadi teman untuk mengobrol. Sayang, bolehkah jika Jin kembali lagi bekerja di hotel? Su Yin menggigit bibir bawahnya takut Dai Hyun menolak permintaannya lagi. Ia merasa beberapa hari ini permintaannya sangat banyak. Dia bisa masuk kembali bekerja kapan saja. Dai Hyun berusaha menuruti permintaan Su Yin agar tidak membuat hatinya kecewa. Lagi pula permintaannya tidak macam-macam sehingga mudah untuk dilakukan. Terima kasih, kau memang suamiku yang paling baik. Kap, sebagai ucapan terima kasih yang tulus, Su Yin mencium pipi Dai Hyun. Dai Hyun berusaha menahan keinginannya untuk memakan istrinya saat itu juga. Namun tampaknya Su Yin memang sedang menggodanya. Bahkan hanya melihatnya tersenyuman kali ini begitu menggoda jiwanya. Jangan nakal, ujar Dai Hyun sembari mencubit pipi Su Yin karena terlihat sangat menggemaskan. Sakit, gerutu Su Yin seraya memegang pipinya. Ayo masuk,
Hari sudah mulai gelap. Pergilah membersihkan diri, akan menyiapkan makan malam untukmu, ujar Daehyun sembari menatap langit di ufuk barat. Di mana matahari sudah mulai tak nampak lagi sinarnya. Selama beberapa hari ini, memang Daehyun yang selalu menyiapkan semuanya. Dengan telaten pria itu menuruti apapun yang diinginkan oleh Su Yin. Selalu membujuknya untuk makan meski untuk melihat makanan saja Su Yin merasa malas. Tidak mau, aku ingin mandi bersamamu, ujar Su Yin dengan nada manja. Merangkul pergelangan suaminya ketika pria itu hendak berdiri dari duduknya. Jangan menggodaku, tolak Daehyun secara halus. Khawatir tak bisa menahan hasratnya seperti sebelumnya jika melihat Su Yin sedikit saja dengan pakaian terbuka pasti akan membangkitkan gairahnya. Ya sudah, aku akan mandi sendiri. Su Yin langsung melepaskan pergelangan tangan Daehyun sambil bersungut-sungut. Terlihat gurat kecewa di wajahnya. Baiklah, tapi jangan nakal, ujar Daehyun. Mana mungkin dia bisa menolak keinginan istri kecilnya. Apalagi jika melihatnya menekuk wajahnya seperti itu. Mandi bersama dengan istri kecilnya membuat Daehyun merasa sakit kepala. Tampaknya Su Yin memang sedang menguji kesabarannya kali ini. Sekarang Su Yin bahkan tidak malu untuk mengganti pakaiannya di depan Daehyun. Daehyun segera turun untuk menyiapkan makan malam sebelum kesabarannya terkuras habis dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bab 232 minum dalam gelas yang sama. Berkat Su Yin yang terus memaksa, Daehyun hari ini mulai kembali bekerja ke hotel. Meski agak was-was meninggalkannya tapi pria sudah meminta Jin untuk datang sehingga bisa membantu untuk menjaganya sementara waktu. Namun Daehyun akan berangkat bekerja menunggu Jin datang. Jika biasanya setelah menyiapkan sarapan Daehyun akan meninggalkannya tapi kali ini pria itu ikut makan bersama istri kecilnya. Mereka bahkan makan satu piring berdua karena Su Yin tak diizinkan makan sendiri. Untuk minum saja harus dengan gelas yang sama. Apa kau tidak jijik minum sisa dari gelas yang baru saja kupakai? Tanya Su Yin. Untuk apa aku jijik jika aku menyukai manisnya bibirmu? Minum dengan gelas yang sama denganmu membuatku merasakan jika kita sedang berciuman. Maka dari itu jangan membiarkan pria manapun minum bekas gelasmu, ucap Daehyun sembari mengedipkan sebelah matanya. Wajah Su Yin seketika langsung memerah mengetahui bagaimana suaminya kini yang ternyata sangat bisa romantis. Bibi Xia yang menyaksikan keduanya merasa iri melihat Dae memperlakukan Su Yin dengan sangat baik. Hanya satu yang disayangkan karena Su Yin masih menjadi istri simpanan. Sayang, pergilah. Aku sekarang sudah baik-baik saja, ujar Su Yin karena Daehyun tak kunjung pergi padahal hari sudah siang. Pria itu memilih duduk di sofa sambil memeriksa beberapa pekerjaannya. Nanti tunggu Jin datang. Daehyun mengalihkan pandangannya dari layar laptop sebentar. Memandang istri kecilnya yang berdiri di sampingnya. Su Yin menghela nafas panjang sembari memutar bola matanya. Membujuk Daehyun pergi ternyata sangat susah. Padahal dirinya sudah tidak enak hati, takut keluarganya mencarinya meskipun mereka mengetahui jika Daehyun berada di luar kota. Itu tidak masuk akal, Daehyun bahkan tidak mau pulang menjenguk Aeri. Su Yin menghempaskan tubuhnya di atas sofa yang empuk tepat di samping Daehyun. Ingin mengganggunya agar segera berangkat. Dengan sengaja Su Yin menyandarkan kepalanya di bahu suaminya ketika tangan pria itu mulai menyentuh keyboard. Bukannya marah, Daehyun justru senang melihat istri kecilnya bertingkah sangat manja. Tetap menggerakkan jemarinya di atas keyboard dengan lincah tanpa terusik dengan kehadirannya. Sayang, berangkatlah ini sudah siang. Bukankah kau ada rapat sebentar lagi? Usir Su Yin yang sudah kehabisan cara agar Daehyun pergi. Kau mengusirku. Kau tidak perlu khawatir untuk pekerjaanku karena aku sudah meminta Chang Yuan untuk mengatur semuanya. Lagi pula ada Kim Su Hyun juga, ujar Daehyun. Aku hanya tidak ingin aku terlalu menjadi prioritas utama sedangkan kau memiliki keluarga yang lain, ujar Su Yin dengan memasang wajah cemberut. Daehyun menghentikan jemarinya kemudian menutup laptopnya. Ia membalikkan tubuhnya ke samping untuk melihat Su Yin. Ditatapnya sesaat kemudian menangkup wajah Su Yin yang begitu manis dengan kedua tangannya. Menatapnya dalam-dalam tanpa mengedipkan kelopak matanya. Kau adalah prioritas utamaku mulai sekarang bahkan hingga nanti. Kau akan selalu menjadi yang pertama dalam hidupku, ujar Daehyun sembari mengusap bibir Su Yin yang tampak bergerak-gerak. Melihat bibirnya yang ranum membuat Daehyun tidak bisa menahan hasratnya. Meski sudah berusaha keras untuk menahannya. Aku hanya tidak ingin kau mendapatkan masalah karena pekerjaanmu juga sangat banyak. Tak hanya selalu mengurusiku. Su Yin merendahkan pandangannya ke arah lain. Daehyun mengangkat dagu Su Yin agar mau menatapnya. Tidak akan, pekerjaanku baik-baik saja. Kau tidak usah mencemaskannya, ujar Daehyun sembari menatap bola mata Su Yin dengan begitu dalam. Tapi, sebelum Su Yin membantah dan memprotesnya lagi, Daehyun sudah terlebih dahulu menyapu bibir ranum itu menggunakan bibirnya dengan lembut. Menikmati bibir manis yang begitu kenyal hingga dapat membangunkan saraf-saraf tubuhnya. Awalnya Su Yin hanya termangu dan tidak membalasnya. Namun semakin lama ada sesuatu yang berkedut ingin disalurkan sehingga Su Yin perlahan mulai membuka mulutnya. Membiarkan lidah Daehyun menelusuri setiap inci dari bibirnya. Su Yin kini sudah mengalungkan tangannya di leher sang suami. Hingga bajunya yang sudah rapi menjadi berantakan. Daehyun mencoba untuk terus tersadar agar ingat batasan karena Su Yin belum boleh disentuh.
Yang bisa dilakukannya hanyalah menikmati bibirnya saja untuk menumpahkan sedikit hasratnya yang terkadang sangat membara. Meski sesuatu yang ada di dalam sana sudah terbangun. Daehyun hendak melepaskan ciumannya namun kini Su Yin justru lebih agresif mengambil alih. Tanpa dasar bahkan kini istrinya sudah berada di pangkuannya. Melumat bibirnya dengan nafasnya yang tersengal sambil menahan tengkuknya. Daehyun hanya memejamkan matanya menikmati apa yang tengah Su Yin lakukan meski harus berusaha keras agar jangan melewati batasannya. Jin sudah berdiri di depan pintu Villa Pyeongchangdong. Dirinya agak terlambat datang karena baru saja mengunjungi pusara ibunya terlebih dahulu. Beberapa kali Jin mengetuk pintu namun tak ada jawaban. Melihat pintu yang terbuka sedikit membuat Jin memutuskan untuk masuk saja. Barangkali orang di rumah itu tengah sibuk. Langkah kaki Jin terhenti saat melihat dua orang yang sedang bercumbu mesra. Ia langsung memutar tubuhnya sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Meski sering melihat adegan tersebut di film namun Jin merasa malu untuk melihatnya di kehidupan nyata. Yang lebih membuatnya kesal dua orang tersebut sepertinya tidak menyadari kehadirannya hingga mereka terus berciuman tanpa mau berhenti. Takut Daehyun melewati batasnya, Jin memberanikan diri untuk berbalik meski masih menutupi wajahnya dengan jarinya. Seru Jin dengan suara agak keras agar mereka mendengarnya. Benar saja, Su Yin langsung mendorong tubuh Daehyun ketika mendengar samar-samar suara Jin. Segera merapikan rambutnya yang berantakan. Begitu pula dengan Daehyun yang langsung merapikan kembali bajunya. Jin, ujar Su Yin dengan terkejut sekaligus bahagia. Bisakah kalian jangan melakukannya di depan mataku yang masih perawan ini? Gerutu Jin dengan telapak tangan masih menutupi wajahnya. Maaf, lagi pula kenapa kau tidak mengetuk pintu? Ujar Su Yin dengan rona wajah yang memerah. Malu rasanya Su Yin karena sudah berciuman di depannya Jin. Aku bahkan sampai sakit jariku karena sudah mengetuk pintu namun kalian sama sekali tidak mendengarnya, ujar Jin seraya mengalihkan telapak tangan dari wajah. Aku sungguh minta maaf. Su Yin menggaruk kepala bagian belakang dan meringis karena sudah salah. Anda juga, Tuan. Tak bisakah Anda menahan keinginan untuk mencumbu Su Yin? Jin tidak peduli jika suami dari sahabatnya itu akan marah. Ia hanya takut jika mereka kebablasan. Baiklah Jin, sahut Daehyun. Ternyata kehadiran Jin seperti ibu-ibu yang siap memarahinya. Sayang, Jin sekarang sudah datang sehingga aku akan berangkat, pamit Daehyun sembari mengusap pipi sang istri. Tunggu, biarkan aku pergi dulu. Jin bergegas pergi menaiki tangga agar tidak melihat keromantisan mereka yang membuatnya iri. Su Yin hanya menggelengkan kepalanya pelan sambil mengulum senyum. Kemudian ia beralih membetulkan baju suaminya yang agak berantakan dengan berjinjit. Meraih tisu yang ada di meja untuk mengusap bibir Daehyun karena ada noda lipstik di bibirnya yang menempel di sana. Jaga dirimu baik-baik, ujar Daehyun seraya mencium kening kemudian pipi Su Yin secara bergantian. Tentu saja, ujar Su Yin. Su Yin mengantarkan sang suami sampai di teras kemudian melambaikan tangannya setelah mobil mulai melaju meninggalkan villa. Bab 233 Desas-desus yang beredar. The Silla Seoul Hotel. Berita tentang Aeri yang kehilangan janinnya sudah membuat gempar hotel. Para wanita berbondong-bondong menceritakannya hampir setiap hari. Yang membuat mereka tidak habis pikir adalah karena bos mereka belum pulang juga padahal istrinya saat membutuhkannya. Daehyun dengan cuek masuk ke dalam ruangannya. Meski tatapan beberapa orang tampak menghakiminya. Ia tidak peduli jika orang-orang akan menganggapnya seorang pria yang tidak memiliki perasaan. Ada juga desas-desus yang berkembang jika Daehyun sudah dirayu oleh sekretarisnya. Sehingga tidak mau pulang ke Seoul meski istrinya berada di rumah sakit. Begitu masuk ke ruangan, Daehyun mengerutkan keningnya mendapati ayahnya tengah duduk di sofa. Ternyata sudah kembali ke Korea. Kupikir kau sudah lupa jalan untuk kembali ke hotel ini, sindir Park Ji-hun tanpa mengalihkan pandangannya dari koran yang sedang dibacanya. Kapan ayah kembali ke Seoul? Tanya Daehyun tanpa memperdulikan sindiran ayahnya karena enggan untuk berdebat. Ayah kembali ke Seoul karena kau membuat ulah. Bukankah sudah kukatakan jangan berbuat macam-macam, ujar Park Ji-hun dengan suara meninggi meski wajahnya terlihat tampak tenang. Tenanglah, sebentar lagi aku juga akan menyerahkan jabatanku kepada Kim Soo-hyun sehingga ayah tidak perlu cemas jika hotel ini akan jatuh ke tangan paman dan bibi, ucap Daehyun dengan santai seraya menaruh tasnya di atas meja. Apa maksudmu? Park Ji-hun tampak tercengang mendengar pernyataan dari putranya. Kim Soo-hyun sepertinya sudah mulai bisa diandalkan dan pekerjaan juga sudah lumayan bagus. Aku ingin memberikan jabatanku kepadanya agar hidupku menjadi tenang. Sehingga aku tidak perlu menyembunyikan hubunganku dari orang lain, sahut Daehyun. Ia bersandar di kursi sejenak membayangkan betapa bahagianya kehidupannya dengan Su Yin kelak tanpa selalu was-was memikirkan keadaan hotel. Apa kau sudah tidak waras? Dia mau bekerja keras demi istrimu jika dia sampai tahu jika Su Yin sudah menikah pasti adikmu akan kembali seperti dulu lagi, ujar Park Ji-hun yang berdiri dari duduknya. Perkataan Daehyun membuat kepalanya pusing. Maka dari itu aku sekarang masih menyembunyikannya. Aku akan mengatakan semuanya setelah proses pengangkatan jabatannya berjalan dengan lancar. Sehingga dia tidak akan mengelak dari pekerjaannya, ucap Daehyun sembari menghela nafas panjang. Bagaimana dengan Aeri? Apakah kau akan mencampakkannya begitu saja? Kau bahkan belum pulang hingga sekarang.
Park Ji-hun sudah mulai naik darah. Putranya yang tidak menyadari jika pada keluarganya sedang terjadi keributan, itulah sebabnya ia kembali ke Seoul. Ayah, bukankah sudah kukatakan jika aku akan menceraikannya secepat mungkin, ujar Dae-hyun sembari mendesak kesal. Apa kau sudah gila? Apa kata orang jika kau menceraikannya di saat ia baru saja mengalami keguguran? Jangan egois dengan mementingkan dirimu sendiri karena nama keluarga besar kakekmu juga akan terlibat jika kau gegabah, ujar Park Ji-hun dengan nada sedikit kasar karena percuma berbicara dengan halus pada Dae-hyun. Dae-hyun memijat pelipisnya mendengar ceramah dari ayahnya. Memang ada benarnya apa yang dikatakan oleh pria yang sudah membesarkannya itu. Bukankah sudah sejak dulu kukatakan agar kau jangan terlalu mementingkan kehidupan pribadimu? Kau juga harus menjaga nama baik keluarga, ujar Park Ji-hun sembari memegang dadanya yang terasa sesak. Ayah tidak usah khawatir aku tidak akan membuat kalian malu, ujar Dae-hyun dengan wajah masam. Itu sebabnya sampai detik ini masih menyembunyikan hubungan dengan Su-yin karena masih ingat jika perbuatan menikahnya yang diam-diam akan memberikan kep buruk bagi keluarganya. Terserah kau saja, nanti malam pulanglah, jangan sampai membuat malu keluarga. Desas-desus sudah berkembang jika kau berniat menceraikan Aeri karena ada wanita lain. Setelah mengucapkannya, Park Ji-hun segera pergi dari ruangan itu. Membiarkan putranya untuk bisa berpikir dewasa dan tidak seenaknya. Dalam dunia bisnis sebenarnya sudah terbiasa jika para pria memiliki banyak wanita. Namun hanya satu wanita yang menempati posisi sah, mereka akan memilih istri pertama yang diprioritaskan. Sedangkan Dae-hyun, bagaimana mungkin melakukannya jika dirinya sama sekali tidak pernah mencintai Aeri? Dae-hyun merenungkan perkataan Park Ji-hun agar tidak salah dalam melangkah. Dia juga tidak ingin jika Su-yin dianggap sebagai perebut. Dibenamkannya kepala di telapak tangannya sambil terus berpikir hingga terdengar suara langkah kaki yang berjalan mendekat. Kim Su-hyun langsung ke ruangan Dae-hyun setelah selesai dengan rapatnya. Telinganya sudah tidak tahan lagi mendengar desas-desus yang beredar karena ini menyangkut dengan pujaan hatinya. Ia tidak rela jika Su-yin menjadi bahan gunjingan mereka. Kakak, seru Kim Su-hyun sambil menggebrak meja kerja Dae-hyun. Apa kau tidak bisa bersikap sopan kepada kakakmu sendiri? Gerutu Dae-hyun sembari mengangkat kepalanya. Mereka saling bertemu pandang dengan tatapan dingin. Sama-sama memiliki emosi di hati mereka yang ingin diluapkan. Kakak, aku minta sekarang juga kau harus memberikan klarifikasi, ujar Kim Su-hyun dengan dada yang naik turun menahan emosi. Klarifikasi apa? Dae-hyun mengerutkan keningnya mencoba mencerna ucapan adiknya. Apakah kau tidak tahu, jika selama kau pergi ke Pulau Nami beredar desas-desus yang tidak mengenakan? Su-yin dituduh merebutmu dari kakak ipar, ucap Kim Su-hyun dengan nada tinggi. Apa? Dae-hyun terhenyak mendengar perkataan saudaranya. Pantas saja semua karyawan di hotel ini memandangnya dengan tatapan aneh. Meski tadi sudah mendengarnya dari Park Ji-hun, tapi ia tidak menyangka jika Su-yin yang dituduh. Itu karena kau tidak pulang ke Seoul saat kakak ipar kecelakaan. Desas-desus beredar jika kau lebih memilih bersama sekretarismu daripada istrinya. Kim Su-hyun sudah tidak tahan lagi untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam benaknya. Buat peraturan baru, siapa saja yang masih ingin bekerja di hotel ini tidak boleh membicarakan atasan mereka. Jika mereka tetap melakukannya maka bersiaplah akan dipecat, ujar Dae-hyun dengan tenang. Tak mungkin mengklarifikasi karena itu memang sebuah kebenaran. Namun tak mungkin juga mengakui hal itu untuk sekarang ini. Apa maksud kakak? Kim Su-hyun merasa dibingungkan dengan ide saudaranya yang tidak masuk akal. Sudahlah, setelah ini tidak akan ada yang membicarakan Su-yin. Aku akan meminta Chang Yuan untuk membuat pengumuman itu, ujar Dae-hyun sambil mengepalkan tinjunya. Sangat yakin jika Aeri yang ada di balik desas-desus ini. Di mana Su-yin? Kenapa tidak ada? Kim Su-hyun mengedarkan pandangan ke meja kerja Su-yin yang tampak kosong. Padahal dirinya sangat ingin bertemu. Sudah beberapa hari tidak melihat membuatnya begitu rindu. Aku menyuruhnya untuk libur. Dia perlu waktu istirahat setelah mengikutiku bekerja, ujar Dae-hyun datar. Untunglah beberapa hari yang lalu mengatakan jika Su-yin harus ikut pergi bekerja bersamanya sehingga memberikan alasan libur untuknya adalah hal yang lumrah. Setelah Kim Su-hyun mengeluarkan semua yang ada di benaknya, ia segera pergi dari ruangan itu untuk melakukan pekerjaan lain. Rasanya hatinya kini sudah tenang sehingga tidak akan ada orang di hotel ini membicarakan Su-yin sebagai penghancur rumah tangga saudaranya. Setiap pria tidak akan ada yang rela jika gadis yang dicintainya dituduh sebagai perusak rumah tangga orang. Bab 234 berkirim pesan. Meski enggan tapi Dae-hyun terpaksa pulang ke UN Village. Menurut Kim Su-hyun malam ini kedua bibinya akan berkunjung untuk mengabarkan suatu kabar yang membahagiakan. Dae-hyun meraih ponselnya untuk mengirimkan pesan agar Jin menemani tidur Su-yin malam ini. Ia takut jika tidak kembali ke villa karena keluarganya pasti tak akan mengizinkan. Apalagi jika ada kedua bibinya di rumah, mereka pasti akan merasa curiga. Sayang, aku tidak bisa menemanimu tidur malam ini, Dae-hyun segera mengirimkan pesan itu kepada istri kecilnya. Aku mengerti, tetap jaga hatimu selalu untukku ya, balas Su-yin dengan ditambah emotikon love. Mereka terus berkirim beberapa pesan hingga Dae-hyun mengulum senyum ketika membacanya. Sampai-sampai tidak sadar jika Kim Su-hyun sudah berada tepat di depan meja kerjanya.
Kim Soo-hyun diam saja sambil mengamati saudaranya yang tampak sangat asyik dengan ponselnya. Sungguh sangat aneh melihat Dae-hyun yang tersenyum bahkan sesekali terkekeh entah apa yang ditertawakannya. Membaca pesan demi pesan dari Su-yin membuat Dae-hyun lupa untuk segera pulang ke UN Village. Padahal ini sudah pukul 8 malam. Terlalu asyik dia terus menunduk memandangi layar ponsel yang terus-menerus berdering setiap 1 menit sekali. Kim Soo-hyun tak pernah melihat saudaranya terkekeh dan gembira seperti itu. Ia jadi curiga jika memang benar ada wanita lain yang singgah di hatinya. Dengan sangat pelan Kim Soo-hyun berjalan mendekat hingga akhirnya sangat cepat berhasil meraih ponsel saudaranya. Dae-hyun refleks mengulurkan tangan untuk mengambil ponselnya kembali namun sayang sekali karena Kim Soo-hyun sudah sedikit menjauh. Kim Soo-hyun, kembalikan ponselku. Seru Dae-hyun. Ekspresi wajah yang tadi terlihat begitu bahagia dan sumringah kini berubah menjadi dingin. Aku hanya penasaran kakak berkirim pesan kepada siapa, ujar Kim Soo-hyun tanpa peduli Dae-hyun yang menatap tajam ke arahnya. Mendapati Kim Soo-hyun yang tidak mau mengembalikan ponselnya, Dae-hyun segera bangkit dari duduknya. Berjalan dengan langkah lebar menuju Kim Soo-hyun tapi sayangnya Kim Soo-hyun sudah berhasil melangkah menjauh. Dae-hyun tidak ingin adiknya membaca pesan dari Su-yin. Meskipun sudah mengubah namanya namun ia takut jika Kim Soo-hyun hafal dengan nomor ponsel Su-yin. Kim Soo-hyun terus berjalan menjauh sambil melihat layar monitor. Berusaha membuka kode yang ternyata layarnya sudah terkunci. Kakak, tolong kasih tahu apa kodenya, ujar Kim Soo-hyun sembari menunjukkan layar ponsel dengan tampilan harus memasukkan kode jika ingin membuka kuncinya. Dae-hyun akhirnya bisa bernafas lega karena ponselnya sudah terkunci. Ia menghentikan upayanya untuk merebut ponsel itu dari Kim Soo-hyun. Selagi adiknya tidak mengetahui kodenya maka semuanya akan baik-baik saja. Ia memutar tubuhnya untuk kembali duduk di kursi kebesarannya. Dengan rasa kesal Kim Soo-hyun menaruh ponsel itu di atas meja. Sangat disayangkan tidak mengetahui kodenya padahal ia merasa sangat penasaran. Kakak, sebenarnya kau kenapa tadi tertawa sendiri? Ujar Kim Soo-hyun sembari menyipitkan matanya. Memangnya kenapa jika aku tertawa? Aku sedang menang main game, wajar jika aku merasa senang, sahut Dae-hyun dengan wajah datar sembari mengulurkan tangan untuk meraih ponselnya yang berada di tepi meja. Sejak kapan kau suka main game? Bukankah sejak kecil kau tidak menyukainya? Ujar Kim Soo-hyun dengan tatapan penuh intimidasi. Siapa yang bilang aku tidak menyukainya? Kau saja yang tidak tahu, ujar Dae-hyun sembari mendengus kesal. Baiklah, terserah kau saja. Kim Soo-hyun menyerah berdebat dengan saudaranya karena ia tidak akan pernah menang. Dae-hyun menghapus semua pesan singkat dengan Su-yin kemudian memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Kakak, ayo kita pulang bersama, ajak Kim Soo-hyun. Dae-hyun menautkan kedua alisnya. Merasa sangat tumben sekali adiknya mengajaknya untuk pulang bersama. Bukankah kau bawa mobil sendiri? Mobilku sedang berada di bengkel. Jika kau lelah menyetir maka biarkan aku yang menyetir, ujar Kim Soo-hyun dengan wajah berbinar. Baiklah, sahut Dae-hyun sembari bangkit dari duduknya. Tidak ada salahnya pulang bersama dengan saudaranya. Lagi pula mereka pulang menuju rumah yang sama. Kim Soo-hyun terus mengekor saudaranya keluar dari ruangan. Kondisi kantor kini sudah lengang karena sebagian sudah pulang. Berbeda dengan hotel yang masih banyak pengunjung yang berkeliaran. Kim Soo-hyun menepati janjinya untuk menyetir mobil. Hal ini digunakan Dae-hyun untuk berbalas pesan lagi dengan Su-yin yang sempat tadi tertunda. Selalu ada saja yang mereka bicarakan walau hanya hal-hal kecil. Dae-hyun merasa seperti sedang berpacaran dengan gadis muda. Su-yin benar-benar membuat jiwa mudanya kembali membara. Tak salah jika dulu Su-yin menganggapnya seperti omom. Nyatanya jarak umur mereka memang terlampau cukup jauh. Kim Soo-hyun yang tengah fokus menyetir teralihkan pandangannya dari jalanan. Kekahan berulang kali Dae-hyun membuatnya tidak tahan untuk tidak menoleh. Kakak, berhentilah tertawa. Kau membuatku tidak fokus saja, gerutu Kim Soo-hyun dengan rasa sangat kesal. Sudahlah, lihat saja ke depan. Tidak usah memperdulikanku, sahut Dae-hyun dengan datar. Menyebalkan, gerutu Kim Soo-hyun sembari melajukan mobilnya dengan lebih kencang agar saudaranya terganggu. Sehingga dia tidak akan terus melihat ponselnya terus-menerus. Tring, tring, tring. Ponsel Kim Soo-hyun yang berada di dashboard berdering dengan cukup keras karena sepertinya ada panggilan masuk. Dae-hyun penasaran sehingga menegakkan kepalanya untuk melihat siapa yang menghubunginya. Alangkah terkejutnya hingga matanya hampir terjatuh saat melihat foto wanita yang terpampang jelas sebagai wallpaper. Kim Soo-hyun segera meraih ponselnya sangat berharap jika bidadarinya lah yang menelepon. Namun sayang nomor itu tidak dikenal sehingga ia meletakkan kembali ponselnya. Hingga perlahan dering ponsel itu berhenti sendiri. Kim Soo-hyun, dari mana kau mendapatkan foto Su-yin? Tanya Dae-hyun dengan dada yang mulai bergemuruh. Oh, ini, tentu saja aku mendapatkannya dari Su-yin, sahut Kim Soo-hyun dengan rasa bangga. Aku tidak percaya jika Su-yin memberikan fotonya kepadamu, cibir Dae-hyun sembari menaikkan sebelah bibirnya ke atas. Jika kau tidak percaya tanyakan saja kepadanya, ujar Kim Soo-hyun. Ia sangat yakin jika saudaranya tidak mungkin menanyakan hal itu kepada Su-yin. Sehingga tidak akan ketahuan jika dirinya berbohong.
Faktanya adalah dia mengambil foto itu dari foto Suyin yang terletak di atas meja kerjanya. Daehyun langsung terdiam tanpa berbalas pesan lagi dengan Suyin. Ia butuh penjelasan untuk semua itu dari istri kecilnya. Jika benar apa yang dikatakan Kim Soo-hyun maka dirinya akan benar-benar sangat marah. Akhirnya Kim Soo-hyun bisa mengemudikan mobil dengan tenang hingga sampai di UN Village. Meskipun ia merasa heran dengan perubahan ekspresi wajah saudaranya yang berubah 180 derajat. Bab 235 Bibi Daehyun. UN Village. Rupanya benar ada kedatangan kedua adik Park Ji-hoon yang tidak lain adalah Bibi Daehyun. Mereka berkunjung setelah mendapatkan kabar jika Airi mengalami kecelakaan sekaligus keguguran. Semua orang tengah berkumpul di ruang keluarga termasuk Airi yang juga berada di sana. Meski kondisinya belum terlalu pulih tapi tetap bersikeras untuk menemui kedua Bibi Daehyun. Airi, Bibi turut berduka karena kau sudah kehilangan janinmu, ujar wanita parubaya yang bernama Shin Hye. Dia adalah salah satu Bibi Daehyun yang paling muda. Terima kasih, Bibi. Kalian sudah mau datang menjengukku, ujar Airi seraya tersenyum tipis. Aku dengar Daehyun tidak pulang saat kau berada di rumah sakit. Pria macam apa dia yang tidak mau menemani istrinya di saat hal yang paling sulit, timpal Hyun Bin sambil bersungut-sungut. Dia sedang banyak pekerjaan yang harus dilakukannya sehingga tidak bisa pulang ke Seoul, ujar Ni Park. Sebagai seorang ibu bagaimanapun kesalahan putranya tetap saja akan membelanya terlebih lagi di depan keluarganya. Istri itu jauh lebih penting daripada pekerjaan. Seharusnya kakak bisa menyuruhnya untuk pulang, ujar Shin Hye sembari memandang kakak iparnya dengan tatapan tidak suka. Ni Park hanya bisa menghela nafas pasrah mendengar mereka terus menjelek-jelekkan putranya. Faktanya memang itulah yang sebenarnya terjadi meski ia tahu jika Daehyun mempunyai alasan tersendiri. Namun tidak mungkin mengatakan masalah yang terjadi sebenarnya di antara Airi dan Daehyun kepada kedua iparnya. Bisa-bisa semuanya akan menjadi kacau. Untunglah Ni Park bukan tipe wanita yang suka memberitahukan masalah dengan anggota keluarganya. Daehyun bisa mendengar ucapan kedua bibinya yang seolah-olah menghakiminya. Ketika sampai di ruang keluarga, Dae pura-pura tidak mendengar hal itu sehingga berusaha untuk bersikap baik-baik saja. Hai, Bibi, apa sudah lama kalian sampai di sini? Sapa Daehyun seraya mengembangkan senyum lebarnya. Walau hanya untuk sekedar basa-basi karena jika dirinya bersikap tidak sopan maka dipastikan ibunya akan mendapatkan masalah. Begitu pula dengan Kim Soo-hyun yang juga menyapa kedua bibinya. Barulah setelah itu pamit ke kamarnya untuk beristirahat. Dia enggan mendengarkan ceramah dari kedua bibinya jika sedang berkumpul seperti ini. Pasti mereka akan menanyakan kapan dia menikah. Kim Soo-hyun, kami dengar jika kau sudah mempunyai tambatan hati. Katakan siapa gadis itu? Tanya Hyun Bin seraya mengedipkan sebelah matanya. Kim Soo-hyun menghentikan langkahnya, tidak sopan rasanya mengacuhkan pertanyaan dari bibinya. Ia menoleh sambil tersenyum. Tidak perlu khawatir, jika sudah waktunya nanti aku pasti akan mengatakannya kepada kalian, sahut Kim Soo-hyun kemudian segera melangkahkan kakinya untuk pergi. Ternyata benar seperti dugaannya, topik itu tidak akan pernah terlewat untuk ditanyakan. Kakak, sepertinya kau tahu sesuatu tentang gadis itu, ucap Shin Hye kepada Hyun Bin. Tentu saja, karena aku pernah bertemu dengannya saat dia berkunjung ke rumah ini, sahut Hyun Bin. Benarkah? Cepat katakan kepadaku siapa gadis itu. Aku sudah tidak sabar ingin melihat Kim Soo-hyun menikah, ujar Shin Hye dengan raut wajah gembira. Dia adalah sekretarisnya Daehyun, ujar Hyun Bin. Aku jadi sangat penasaran ingin mengetahui secantik apa dia. Semoga saja dia gadis baik-baik, ujar Shin Hye. Telinga Daehyun terasa panas mendengarkan mereka yang terus membicarakan Suyin. Meski mereka tidak membicarakan tentang keburukannya namun Daehyun tidak suka jika mereka menginginkan Kim Soo-hyun segera menikah dengan Suyin. Begitu juga dengan Airi merasa sangat kesal dengan kedua bibi Daehyun karena mengacuhkannya. Mereka malah asyik membicarakan Suyin. Padahal tujuan mereka datang kemari untuk menjenguknya. Sebenarnya Airi ingin mengatakan jika Suyin itu adalah gadis yang mencoba merebut Daehyun darinya tapi itu tidak mungkin karena Daehyun pasti akan menyanggahnya. Sehingga Airi dengan rasa malas hanya mendengarkan perbincangan mereka tanpa mau ikut berbicara. Daehyun, apa kau tidak ingin menghibur Airi yang sedang sedih? Ujar Hyun Bin yang melirik Daehyun justru diam saja duduk di ujung sofa tanpa menyapa istrinya sejak tadi. Sejenak dipandangnya Airi yang tampak diam saja. Sebagai seorang pria ada rasa belas kasihan yang hadir di hatinya. Terlepas anak itu entah anak siapa Nar Daehyun juga merasa iba meskipun jika mengingat Han membuatnya semakin membenci Airi. Aku pamit untuk istirahat ke kamar saja, ujar Airi sembari bangkit berdiri. Percuma saja duduk di sana jika mereka justru mengacuhkannya. Melihat Daehyun yang justru diam saja membuat Ni Park menatap tajam. Kemudian memberikan kode agar Daehyun membantu Airi berjalan. Jangan sampai kedua bibinya merasa curiga. Daehyun menghela nafas panjang kemudian ikut berdiri untuk membantu Airi berjalan menaiki tangga. Biarkan aku bantu, ujar Daehyun singkat seraya menuntunnya agar tidak terjatuh. Mereka sama-sama diam selama menaiki tangga hingga sampai di dalam kamar. Apa kau sungguh baru pulang? Tanya Airi memecah keheningan yang terjadi di antara mereka. Hanya untuk memastikan jika Daehyun benar-benar berada di Pulau Nami.
Sehingga kemungkinan Han tidak tertangkap olehnya. Karena sejak malam itu Gan tidak ada kabarnya lagi. Airi sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dan yang direncanakan oleh Han. Yang dia tahu hanyalah jika Han akan pergi ke Paris untuk bersembunyi setelah rencananya berhasil. Han tidak menceritakan apapun tentang rencananya untuk mencelakai Suyin. Han hanya mengatakan agar Airi tidak perlu memikirkan hal itu. Sebenarnya Airi juga penasaran apakah Suyin ikut bersamanya atau tidak. Namun Airi tidak memiliki keberanian, ia takut Daehyun akan curiga. Memangnya kau pikir aku ada di mana? Tanya Daehyun yang menyadari ada keraguan di mata Airi. Aku hanya bertanya saja, ujar Airi gugup. Daehyun berjalan mendekatinya karena mencium sesuatu yang mencurigakan. Apa kau yang mengabarkan desas-desus jika Suyin mencoba merayuku? Bisik Daehyun tepat di depan wajah Airi hingga Airi bisa merasakan hembusan nafas pada wajahnya. Tidak, bukankah aku sedang sakit? Aku bahkan tidak ada waktu untuk kemanapun, sahut Airi dengan tergagap. Bukankah sudah kukatakan jangan mengkambing hitamkan seseorang ke dalam hubungan kita? Ada atau tidaknya wanita lain aku tetap ingin kita berpisah, ujar Daehyun dengan penuh penekanan. Selama ini Daehyun tidak pernah mengiyakan tuduhan Airi tentang Suyin. Meski terkadang mengakui jika memang ada wanita lain di hatinya tapi Daehyun tidak memberitahu siapa wanita itu. Daehyun, kenapa kau begitu tega kepadaku? Setelah kau mendapatkanku justru kau kini mencampakkanku, ujar Airi dengan bulir mata ketakutan perlahan luruh dari pipinya. Ia takut karena posisinya akan terancam. Selanjutnya bab 236 persetujuan.